Hai semuanya, balik lagi sama gue Chan. Jadi gue udah sebulanan pakai Daksa M64 Classic ini dan gue merasa bosen. Gue bosen sama case-nya yang gitu-gitu aja. Dan gue juga bosen sama switch-nya. Jadi switch bawaan Daksa M64 ini adalah yang red. Jadi gue pengen upgrade casing-nya dan ganti switch-nya juga. Jadi untuk casingnya gue bakal ganti dengan Rexus Daksa M61 Barebone. Ya, ini sebenarnya adalah barebone dari Daksa. Cuman yang bakal gue pakai dari barebone ini adalah casingnya aja. Di dalam casingnya ini kita bakal dapat stabilizer, ada baut, keycap dan switch puller, kabel, dan yang pasti adalah barebones-nya. Pas kita buka barebones-nya kita bakal disambut dengan layout 61 keys. Terus ada plate yang powder coating-nya ini udah cukup bagus. Terus ada platformnya. Dan udah dikasih foam case dari sananya. Ini harusnya kita dapat PCB-nya, cuman berhubung PCB-nya udah kita pakai di keyboard lain, jadi nggak apa-apa. Karena kan di sini gue cuman pengen pakai si case-nya aja. Terus untuk switch-nya gue bakal pakai switch yang berbeda. Bukan Cherry, bukan Gateron, Kail, atau switch-switch yang biasa kalian denger. Tapi kali ini gue bakal pakai switch dari Pressplay. Jadi Pressplay baru aja ngeluarin switch mereka sendiri. Ada yang tactile dan linear. Untuk yang tactile mereka namain Jupiter, dan untuk yang linear mereka namain Neptune. Udah jadi ciri khas Pressplay ya, mereka suka namain produknya dengan nama-nama planet atau nama-nama yang berhubungan dengan ruang angkasa. Sebelum kita mulai bongkar, kita harus siapin alat-alatnya dulu, yaitu obeng, keycap puller, dan switch puller. Mari kita bongkar. Oke, keycapnya udah gue cabut semua. Sekarang yang bakal gue lakuin adalah gue bakal nyabut dan ngeganti switchnya di casing yang lama dulu sebelum gue ganti ke casing yang baru. Kok susah? Yang susah nyabut apa telat nyabut, guys? Waduh, telat nyabut jadi bapak. Susah nyabut ya ini, switchnya susah nyabut, susah dicabut. Oh enggak, ini nggak susah. Emang guanya aja yang salah nyabut. Ini nggak usah dimasukin ke video ya, editor ya. Memalukan. Oh, tadi belum dapat feel masukinnya ya. Saya masukin si switch pullernya gitu. Nah, switchnya udah lepas semua, sekarang waktunya buat ngeganti switchnya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, gue dikirimin switch dari Pressplay, yang satu yang tactile dan satu lagi yang linear. Jadi gue bakal pakai dua-duanya, yang sebelah kiri ini bakal tactile dan sebelah kanan ini bakal linear. Kita unboxing dulu switchnya. Pakai jar. Switchnya ini ada di dalam toples. Gue suka sih, ini jadi lebih rapi aja gitu. Terus toples ini kan bisa kita pakai lagi buat naruh switch selama kita. Oke. Suka gue nih. Satisfying gitu dengernya ya. Buka satu lagi dulu deh. Denger suara apa? Tutup kaleng gitu dibuka. Kita buka satu lagi. Terus denger nggak sih suaranya? Oke, enak aja gitu didengar. Oke, kita pasang dulu yang tactile di sebelah kiri. Dan kita dapat switch tactile ini yang warna putih. Dan oh ya, dia tuh udah di pre-loop ya. Jadi kita nggak usah ngeloop lagi. Sebenarnya capek sih kalau ngeloop ya. Cuman seru tapi capek gitu. Cuman kalau misalnya ada pilihan switch yang udah di loop, ya kenapa nggak beli yang udah di loop aja gitu. Itu kalau gue ya, preferensi masing-masing lah. Mungkin tiap orang beda-beda, ada yang lebih suka ngeloop switchnya sendiri. Oke, kita coba langsung aja ya, kita pasang di keyboard gue ini. Jadi pin dari switch Pressplay ini tuh agak kegedean ya di bagian nih kiri. Dua pin kecil ini yang di kiri sama kanan ini rada kegedean gitu. Jadi kalau kita mau masang tuh butuh tenaga yang rada harus ditekan dia baru bisa masuk. Oke, jadi si switch-nya ini udah gue ganti dan udah gue pasang semua. Sekarang yang bakal gue lakuin adalah gue bakal mindahin PCB-nya ini ke casing yang baru. Oke, sebelum kita pasang, jadi bautnya di sini tuh agak beda ya. Jadi kalau tadi kalian lihat tuh pas gue buka si barebones ini, kita dikasih baut tambahan lagi. Jadinya kita nggak bisa pakai baut yang lama. Yaudah, Dibautnya dulu.
Build ini. Lanjut besok lah ya. Ini kan terlalu pendek tuh. Iya. Panjangin dikit bisa. 2,000 years later. Oke, jadi kemarin ini tuh gue udah selesai pasang switch-nya dan tinggal mindahin PCB-nya ke casing yang baru. Cuman pas kemarin gue mau pasang ke casing barunya itu, ternyata baut bawaan dari Rexus ini kependekan. Jadinya gue harus beli baut baru. Gue tunjukin bautnya ini sependek apa. Ini bautnya udah masuk nih, kalau misalnya gue balikin. Jadi bautnya ini nggak keluar sampai lubangnya, jadi pendek banget. Dan gue jadinya harus beli baut baru. Dan bautnya ini ternyata terlalu panjang. Gue udah cari kemana-mana dan gak ada baut yang ukurannya pas. Jadi gue mutusin buat beli yang panjang aja. Terus gue potong sendiri. Akhirnya gue coba potong sendiri. Mendadak jadi pandai besi. Lihat aja, jadi kita potong segini. Jadi pas bisa dipasang. Sekarang gue bakal pasang pakai baut yang udah dipotong ini. Oke, ini bautnya udah kepasang semua, cuman ada beberapa yang emang lubangnya ini nggak bisa dipasangin baut karena nggak ada tempat bautnya. Nah, sebelumnya pas gue lagi pasang switch-nya, gue ada bilang kalau misalnya ini switch-nya beberapa ada yang susah masuknya karena pinnya kegedean. Nah, pas gue paksain masuk, ternyata ada yang rusak untuk bagian yang tactile. Kayak ini kayak untuk angka 6 ya, dia tuh kayak mendelep gini ke dalam, harus ditarik keluar, terus kalau dipencet-pencet tuh jadinya nggak bisa. Justru untuk yang linear dia lebih gampang buat dipasang ya. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada yang mendelep juga nih. Ini kayak di tombol FN. Jadi ya untuk yang mendelep-mendelep gini gue bakal ganti pakai switch thread bawaan Daxa dan kita tinggal pasangin keycaps-nya. Oke, switch yang nggak bisa udah gue ganti, terus keycapnya udah kepasang semua. Sekarang kalian coba dengerin suara dari keyboard ini. Dan kalau misalnya kita lakuin typing test, kira-kira ini adalah suara gabungan dari 3 switch yang gue pasang di keyboard ini. Gimana menurut kalian suaranya? Kalau menurut gue sih, gue lebih suka sama suara switch yang tactile. Kalau yang linear sebenarnya juga enak, cuman gue lebih suka yang tactile mungkin karena dia udah di loop ya. Jadi suaranya tuh lebih enak aja, lebih gimana ya, lebih bulat suaranya, lebih enak didengar lah di telinga gue. Oke, paling segini aja video upgrade keyboard kali ini. Gue ada beberapa masukan sih untuk Rexus dan Press Play juga. Untuk Rexus mungkin menurut gue harus dikasih beberapa pilihan baut lagi, jadi ada yang kecil, sedang, dan gede juga. Karena bisa aja orang cuman beli barebone resin ini dan cuman pengen pakai case-nya aja, nggak pengen pakai PCB bawaannya kayak gue. Nah, mana tahu bakal nemuin case yang sama lagi kayak gue, yaitu bautnya kekecilan. Kan kayaknya sayang ya kalau misalnya kita harus ke toko elektro lagi buat nyari-nyari baut kayak gini. Dan baut kayak gini tuh biasanya susah dicari karena baut bawaan ya. Terus kalau buat press play menurut gue adalah di pin switch-nya. Pin switch-nya ini diameternya menurut gue agak terlalu besar, jadi di beberapa keyboard kayak Rexus ini dia nggak bisa masuk. Sekalinya masuk tuh dia kayak jadi mendem switch-nya kayak yang tadi gue kasih lihat ke kalian. Tapi gue coba di keyboard-keyboard lain, beberapa ada yang bisa, ada yang masuk secara gampang juga. Gue nggak tahu ya, mungkin gue lagi sial aja. Oke, paling segini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nambahin atau ngerevisi penjelasan dari gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan gue bakal senang hati ngebacain komentar-komentar kalian. Gue Chan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.